Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sri Astuti, NIM 19086116, Prodi Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, di sini saya dari kelompok 5. Saya ingin mempresentasikan yaitu tentang pengertian pilar pendidikan. Dalam kamus KBBI, kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga. Kata pilar dalam bahasa Inggris berarti pillars, terbuat dari besi atau beton. Kata pilar dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab sering disebut sebagai itu, dan eksistensi pilar dalam berbagai hal bisa dikatakan sangat penting. Pilar merupakan sebuah penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan. Pilar yang dapat membuat bangunan berdiri tegak dan kokoh. Dalam sistem pendidikan juga demikian, terdapat pilar yang menjadi penyangga sehingga sistem pendidikan berjalan dengan lancar. Di sini bicara tentang pilar, yaitu pilar itu sebagai penyangga atau penopang dari semua sumber pendidikan atau sumber lainnya. Pilar di sini yaitu ada 4 di dalam pendidikan, yaitu yang pertama ini sudah dirumuskan oleh UNESCO. Yang pertamanya yaitu learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to be, dan yang keempat yaitu learning to live together, atau belajar untuk mengetahui, belajar melakukan berkarya, belajar untuk menjadi berkembang utuh, dan untuk hidup bersama. Baiklah, sekian materi pengertian pilar pendidikan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Yunika, NIM 19086273 dari Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Dinda tentang pengertian pilar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yang dimana memberikan 4 pilar pendidikan terdiri atas learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together in peace. Tidak berhenti di situ, pendidikan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Itu akan saya jelaskan. Baiklah, kita masuk kepada learning to know. Learning to know ini belajar untuk mencari tahu. Belajar untuk mencari tahu ini atau mendapatkan pengetahuan bisa menggunakan media atau alat yang ada. Media bisa berupa buku, orang, internet, dan teknologi yang ada di Indonesia. Implementasinya berjalan melalui proses belajar, menghafal, membaca, dan mendengarkan, baik yang terjadi dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan. Baiklah, kita akan lanjut kepada learning to do. Learning to do ini belajar untuk mengerjakan. Setelah kita cari tahu apa itu pengetahuan, sekarang kita mengerjakan pengetahuan yang kita cari. Belajar untuk melakukan atau berkarya, hal ini tidak terlepas dari belajar mengetahui, karena perbuatan tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Belajar untuk melakukan atau berkarya merupakan upaya untuk senantiasa melakukan dan berlatih keterampilan untuk keprofesionalan dalam bekerja. Terkait dengan pembelajaran di dalam kelas,
Maka belajar untuk mengerjakan ini sangat diperlukan latihan keterampilan bagaimana peserta didik dapat menggunakan pengetahuan tentang konsep atau prinsip mata pelajaran tertentu. Dalam mata pelajaran ini, peserta didik melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Kita masuk kepada learning to be, yang artinya belajar untuk menjadi. Setelah kita cari tahu, setelah kita kerjakan, sekarang kita belajar untuk menjadi. Belajar untuk menjadi atau berkembang utuh. Menjadi atau berkembang utuh secara berkaitan dengan tuntutan kehidupan yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan suatu karakter pada individu. Belajar menjadi pribadi yang berkembang secara optimal, yang memiliki kesesuaian dan keseimbangan pada kepribadian, baik itu moral, intelektual, emosional, spiritual, maupun kehidupan sosial. Sehingga dalam pembelajaran, guru memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan mengembangkan bakat dan minatnya, agar peserta didik tersebut dapat menentukan pilihannya terlepas dari siapa dan apa pekerjaannya. Tetapi yang penting adalah dia menjadi sosok pribadi yang memiliki keunggulan. Disitulah tugas guru berkewajiban mengembangkan potensi peserta didik. Kita lanjut kepada learning to live together in peace, yang artinya belajar untuk kehidupan bersama dalam kedamaian. Belajar hidup bersama ini sangat penting karena masyarakat yang beragama, baik dilihat dari latar belakang suku, ras, agama, etnik, atau pendidikan, pada pembelajaran peserta didik harus memahami bahwa keberagaman tersebut bukan untuk dibedakan, akan tetapi dipahamkan bahwa keberagaman tersebut tergabung dalam suatu lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, saling membantu dan menghargai satu dengan yang lainnya sangat diperlukan agar tercipta masyarakat yang tertib dan aman, sehingga setiap individu dapat belajar hidup dalam keberdamaian dan kebersamaan. Di sini dijelaskan di learning to live together in peace. Baiklah, sesuai pilar pendidikan Indonesia yang mana disebutkan di awal tadi, tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta warga negara yang bertanggung jawab. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.